Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia Hasana, BP 1720181. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul yaitu peningkatan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran IPA dengan metode Wall Square pada siswa kelas 4 SD. Di sini yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan adalah seni mengajar karena dengan mengajarkan ilmu, keterampilan, dan pengalaman tertentu, orang akan melakukan berbuat kreatif. Proses pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik. Dan tujuan dari pembelajaran itu adalah untuk mendapatkan ilmu ataupun pelajaran yang berguna bagi seseorang. Peran guru dalam pembelajaran yaitu sebagai fasilitator, yaitu untuk memfasilitasi semua kebutuhan siswa dalam kegiatan belajar sehingga pembelajaran yang terjadi adalah student center. Ilmu pengetahuan adalah mata pembelajaran yang ada di setiap jenjang pendidikan dianggap sebagai mata pelajar yang sulit dan selalu berpusat pada guru. Maka untuk menghilangkan anggapan tersebut, maka sekolah khususnya guru berperan untuk mempersiapkan pembelajaran yang bersifat aktif, inovatif, kreatif, dan efektif dan menyenangkan. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas 4, diketahui bahwa selama ini siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran IPA. Hal itu disebabkan guru yang masih menggunakan metode konvensional, sehingga siswa merasa jenuh dan bosan. Hasil belajarnya pun jauh dari memuaskan. Nilai rata-rata kelas kurang dari 60. Dari data yang tersebut dapat dianalisis bahwa siswa yang mencapai KKM hanya 30% dan yang belum mencapai KKM hanya 70%. Maka penelitian tergugah untuk meningkat hasil belajar siswa dengan menerapkan metode Wall Square yang berguna untuk menciptakan keaktifan siswa serta dapat menumbuhkan motivasi siswa. Karena metode tersebut guru tidak dinominasi oleh guru dan tercipta proses pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian. Yang B yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa, yaitu yang pertama, guru lebih menekankan terselesainya materi pada lokasi waktu yang tersedia. Yang kedua, siswa hanya menerima informasi dari guru tanpa diberikan kesempatan untuk bertanya atau melakukan refleksi. Yang ketiga, siswa guru aktif karena guru mendominasi kelas dengan metode ceramah. Yang keempat, komunikasi pembelajaran hanya satu arah. Yang C, pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini agar lebih jelas dan terarah. Pembatasan masalah yaitu yang pertama, peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 4. Yang kedua, penggunaan metode Wall Square untuk mata pelajaran IPA kelas 4. Yang D, perumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dengan perbatasan masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan metode Wall Square dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas 4 SD. Yang E, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Yang A, menghilangkan anggapan bahwa IPA merupakan pembelajaran yang sulit untuk dipahami. Yang B, menciptakan pembelajaran IPA yang bersifat pakem. Yang kedua, tujuan khusus. Untuk mengetahui peningkat hasil belajar IPA melalui metode Wall Square bagi siswa kelas 4 SD. Yang F, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritas. Yang A, guru dapat menemukan metode yang tepat guna dan dalam pembelajaran IPA sehingga dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar IPA di kelas 4. Yang B, meningkatkan kualitas pendidikan.
Yang kedua, manfaat praktis. Yang A, bagi siswa. Siswa menjadi semangat belajar dan mudah memahami mata pelajaran IPA. Belajar dalam suasana menyenangkan menambah kreativitas siswa. Yang B, bagi guru memperluas pengetahuan tentang metode Whorls Query. Memberi pengalaman tentang pelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang C, bagi sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA khusus kelas 4. Yang D, bagi penelitian. Penelitian ilmu yang diterima di bangku kuliah, belajar menerapkan metode pembelajaran yang tepat guna. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang A, kajian teori. Yang pertama, belajar adalah usaha mengajar yang dilakukan individu atau peserta didik untuk menuju proses yang sedang dipelajari atau cara menginteraksi dengan lingkungan atau mendapatkan perubahan perhatian dan inovasi. Transfer dan retensi, keaktifan, ketertiban langsung, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan. Dan perbedaan individu selain itu, tipe belajar peserta didik ada 6 macam, yaitu tipe peserta didik yang visual, auditif, taktil, olfaktoris, gustatif, dan campuran. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil yang diharapkan atau dicapai seseorang setelah melakukan usaha belajar yang hasilnya dapat berupa angka, huruf, maupun tindakan. Hasil belajar yang baik dipengaruhi dan oleh beberapa faktor, yaitu faktor intens dan faktor ekstern. Faktor intens yang berasal dari fisiologi, yaitu kondisi fisik peserta didik, dan berasal dari fisiologi, yaitu motivasi, konsentrasi, reaksi, organisasi, pemahaman, dan ulangan. Sedangkan faktor ekstern yang berasal dari lingkungan sosial, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan sosial di siswa, dan lingkungan sosial keluarga, serta lingkungan non-sosial yang yaitu letak sekolah, alat belajar, dan waktu belajar. Untuk mengetahui hasil belajar diadakan tes biasanya dikategorikan menjadi tes esai dan tes objektif. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan manusia tentang alam semesta yang didapatkan dengan cara observasi, eksperimen, serta dijelaskan dengan hukum-hukum, prinsip, teori, dan hipotesis yang bersangkutan ruang lingkup mata pembelajaran IPA, yaitu meliputi makhluk hidup dan proses kehidupan benda atau materi, energi dan perubahannya, serta bumi dan alam semesta. IPA mempunyai tujuan yang pasti, yaitu percaya terhadap kebesaran Tuhan, menerapkan konsep IPA yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan rasa ingin tahu, dan mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Yang keempat, metode Whorls Query. Metode Whorls Query adalah salah satu metode pembelajaran melalui sebuah permainan tetap yang ditetapkan adalah belajarnya. Metode pembelajaran ini memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dan kejadian mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban yang mirip, serta teka-teki silang namun disamarkan dengan menambahkan kontak tambahan dan sembarang huruf atau angka pengecoh yang bertujuan untuk melatih sikap penelitian dan kreatif siswa. Yang B, kerangka pemikiran. Penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional dalam pembelajaran IPA sehingga hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 masih rendah. Dari permasalahan tersebut, penelitian menggunakan metode pembelajaran Whorls Query pada mata pelajaran IPA kelas 4 di SD. Yang C, hipotesis. Hipotesis tindakan tersebut dapat dirumuskan sebagai melalui penerapan metode pembelajaran Whorls Query dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA kelas 4 di SD. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang A, setting penelitian.
Sistem penelitian terdiri dari tempat penelitian dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD. Penelitian memiliki sekolah tersebut dapat bertimbang bahwa SD negeri terdapat sumber daya yang diperlukan penelitian di masalah yang dihadapi sekolah dapat dan tujuan penelitian letaknya tidak jauh dari tempat tinggal. Penelitian telah mengenal baik lingkungan sekolah tersebut. Penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 5 bulan, yaitu mulai dari tahap persiapan di bulan Desember sampai pada tahun penyelesaian pada bulan April. Yang B, jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas PTK. Penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas partisipan, yaitu penelitian terlibat langsung dalam penelitian mulai dari awal hingga akhir. PDTK ini terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang C, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah guru dan 3 siswa kelas 4 SD, sedangkan objek pada penelitian ini adalah pembelajaran Whorf query dalam peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 SDN. Yang D, sumber data. Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian antara lain yang pertama, data primer, yaitu data yang didapatkan oleh sumber data melalui angket, wawancara, atau pengamatan perilaku. Dalam penelitian ini data primer berupa data hasil wawancara. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini data sekunder berupa arsip nilai sebelum PTK. Yang E, proses pembelajaran. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus dan 4 langkah yang berdaurar hasil Valek. Langkah tersebut yaitu merencanakan apa yang akan dilakukan dalam tindakan, melakukan tindakan sesuai dengan perencanaan, mengamati proses pembelajaran, pelaksanaan tindakan, serta merefleksi dan menyimpulkan apa yang terjadi. Yang F, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu berupa hasil belajar siswa. Yang kedua, data kualitatif, yaitu berupa ekspresi dan reaksi siswa serta minat belajar dalam pembelajaran IPA. Yang G, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama, observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan catatan langsung. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan, yaitu penelitian berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, wawancara, yaitu mengumpulkan data dan cara tanya jawab secara langsung bertatap muka. Yang tiga, dokumentasi dapat berupa foto-foto. Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang daftar nama siswa, silabus, lengger, dan rapor. Yang keempat, tes adalah tes evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa sesuai siklus yang dilakukan. Yang H, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu pedoman observasi, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk mencatat. Yang pertama, aktivitas siswa dan kegiatan guru sejak pendahuluan hingga penutup. Yang kedua, dokumen dapat berupa foto-foto yang memberi keterangan tentang suatu hal, metode, dan digunakan memperoleh data tentang siswa. Yang tiga, tes yang digunakan berupa post-test, yaitu tes yang dilaksanakan di akhir pembelajaran yang berguna untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang I, validitas data. Validitas data digunakan untuk mengabsahkan data teknik tersebut, yaitu yang pertama, triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai teknik mengumpulkan data dan sumber data yang telah ada. Dua jenis triangulasi, yaitu yang A, triangulasi sumber, yaitu digunakan menguji validan dan melalui beberapa sumber dengan menggunakan teknik yang sama. Yang B,
Triangulasi teknik yaitu digunakan menguji evalidan data melalui beberapa teknik yang berbeda dengan sumber yang sama. Yang kedua, validitas isi, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur hasil belajar dan dalam aspek kecakapan akademik. Tes dinyatakan valid dan mengacu pada indikator dan RPP. J. Teknik analisis data. Tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh. Yang kedua, reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data awal yang hasil besar. Yang tiga, sajian data, yaitu mengelompokkan data awal yang telah diproses. Yang keempat, penarikan kesimpulan, yaitu apabila ditentukan data yang belum akurat, maka penelitian melakukan penyimpulan ulang. Yang K, indikator pencapaian. Indikator tercapaian dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 4 SDN World Query. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan tentang proposal saya. Saya tutupi membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.